Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan. Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Nur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Kultum Ramadan TV Kompas yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 800-an ayat yang mengupas tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran juga terdapat sekitar 200-an ayat yang terkait dengan hukum ataupun fikih. Begitu banyak buku entah berapa puluh ribu yang ditulis mengenai ayat yang 200 tadi, ayat hukum dan fikih. Tetapi tidak banyak buku ditulis tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan bahwa perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan tidak tinggi. Memang pada awal-awal abad Hijriah, reputasi internasional bahkan menjadi penemu-penemu, dan merekalah yang mengilhami para ilmuwan di Eropa yang hidup setelah mereka. Ada sejumlah 10 ilmuwan Islam yang menerima hadiah Nobel. 2 diantaranya di dalam sains. Dan sekarang kita akan melihat bahwa banyak ilmuwan barat yang mempelajari Al-Quran. Dan mereka menemukan bahwa banyak penemuan-penemuan ilmiah telah ada di dalam Quran yang turun sekian abad yang lalu. Ini kemudian membuat banyak ilmuwan barat yang tertarik mempelajari Al-Quran bukan dalam masalah akidah ataupun masalah hukum, tetapi ingin mencari isyarat-isyarat untuk dapat memecahkan ilmu pengetahuan supaya mereka bisa memperoleh penemuan-penemuan yang baru dan kalau beruntung mendapatkan hadiah Nobel. Nah, di sini kita melihat bahwa kita umat Islam wajib untuk juga mempelajari ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai sains dan teknologi. Di Indonesia masih ada yang mempertentangkan antara ilmu agama dengan ilmu non-agama atau disebut ilmu umum. Bahkan masih ada yang mengatakan bahwa ilmu agama adalah ilmu akhirat dan ilmu umum adalah ilmu dunia. Menurut saya, semua ilmu berasal dari Allah dan tidak ada sifat duniawi ataupun ukhrawi. Sifat duniawi ataupun ukhrawi itu tergantung kepada niat kita mempelajari ilmu itu. Kalau kita mempelajari ilmu agama dengan niat untuk kepentingan diri sendiri, supaya dianggap orang yang alim, supaya dikagumi orang, dan mungkin juga untuk memperoleh pendapatan, maka ilmu agama itu kemudian beralih menjadi ilmu duniawi. Tetapi kalau kita belajar
ilmu kedokteran misalkan, ataupun ilmu kimia, untuk mendapatkan penemuan-penemuan yang baru yang dapat memperpanjang usia manusia dan dilandasi dengan niat untuk kemanusiaan dan memperoleh ridho Allah, maka ilmu dunia tadi berubah menjadi ilmu ukhrawi. Itu yang saya pahami. Para pemirsa, kita bergembira bahwa pendidikan sekolah-sekolah Islam di Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir telah mencapai kemajuan yang pesat. Madrasah-madrasah pun sudah banyak yang mencapai prestasi yang mengembirakan, bahkan ada yang sudah mencapai prestasi dikirim untuk mengikuti olimpiade di luar negeri. Kita ingin ke depannya tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kedua-duanya perlu kita pelajari. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita tertinggal banyak sekali, mungkin puluhan tahun dibanding negara-negara lain. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali meningkatkan perhatian kita, meningkatkan keseriusan kita untuk mempelajari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, sains maupun teknologi. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa anggaran untuk pendidikan makin hari makin banyak. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki kondisi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.